Oke, kalau sudah, Jangan lupa subscribe, like, tekan tombol loncengnya. Searching for a longer day. People feeling like the light has just ini layar come. komputer. Untuk masuk ke program scoring, namanya di sini postar. Ya, ini postar. Klik kiri 2 kali. Welcome to the mining system. Procedures are loading. Please wait. Nah, kita mau masuk programnya, kita masuknya di sini. Di gambar pertama, gambar mobilnya. Klik kiri 1 kali. Nah, keluar dia merek pabrikannya. Nah, di spek itu data lama, toh. Misalnya di spek itu data mobil lama tidak ada, masuk di user data baru. Ya, kayak ini kan CRV baru nih, kita masuk di user, nah cari Honda, klik, nah cari Honda CRV Prestige. Nah, saya cari dengan kopi dulu supaya tidak puyeng. Masuk di apa tadi ya, CRV Prestige ya, masuk. Kemudian masukkan nomor platnya, nomornya DD 1986 C. Kemudian di sini nama customernya atau Bos GB, teleponnya boleh tanya. Nah kalau sudah yang centang hijau ini kita klik sampai dia warna merah. Ya. Nah, kalau sudah warna merah, masuk ke gambar nomor 2. Pushing measurement. Ya, sorry Pak, jangan tutup Pak. Nah, untuk testingnya, usahakan nanti gambar ini dapat semua 4-4-nya, jangan sampai nanti ini separuh di sini, gitu ya. Usahakan 4-4 ini dapat. Terus pengambilan data ini nggak boleh terhalang, jadi ini nggak boleh terhalang, karena kalau terhalang ambil data nanti datanya nggak akurat. Oke, nah kalau sudah tekan exit, kemudian tekan start. Please push the Nah, vehicle backward. sekarang kita dorong mobil ke belakang 20 derajat. Jangan. Dan ke belakang saja buka. Jalannya belakang saja buka. Ya, 20 ya. Lagi. Satu lagi. Oh, kebanyakan. Lagi. Maju. Oh, Lewat. ya, kunci belakangnya, rodanya, ganjel. Oke. Masih berubah. Perhatikan ini, nggak boleh ada yang merah ya. Kalau merah berarti ketutup kameranya. Ya, contoh seperti ini. Nah, ketutup kamera itu berarti merah itu ketutup kamera. Ya. Oke, kalau sudah, sekarang perintahnya mobil majukan lagi 20. Ya. Ya, ganjel depan belakang rodanya. Kameranya jangan ditutup. Oke. Sini. Nah, udah selesai tadi yang untuk round out ya. Kemana ini? Sini aja, sini boleh. Sini boleh ya. Nah, udah selesai nomor 2. Sekarang kita masuk ke menu gambar ketiga. Oke. Itu dia turning nanti.
In bypass, Nah, turn the ini perintahnya, to left to 10 rem tangan dikunci, rem kaki juga dikunci. Kuncinya ini. 10 degrees. Ini tuh rem kaki ya. Nah, yang ini tekan ke bawah sampai dia ngerem, oke? Terus ini kunci ke atas, dorong ke atas sampai dia nggak gerak lagi. Kalau sudah keras, lepas kunci bawah, yang ini. Nah, baru ini kunci. Sudah? Pak, sorry Pak, kameranya ketutup. Ya, nah tunggu. Nah kalau itu sudah keluar perintah seperti itu, toh, rem sudah dikunci semua. Kalau kita mau putar, ingat turntable-nya lepas pakunya. Oke? Lepas pakunya. Ada apa? Lepas memang. Ya, sudah? Oke. Nah sekarang kita turning. Putar ke kiri 10 derajat. Nah. 10,1 bikin. Turn the steering Ya, sekarang balik. to 10 degrees. Tahan. Then turn the steering Ya, sekarang 0. Berarti setir lurus. Lewat. begin to adjust kingpin. Kalau sudah, sini. Tadi kan sudah selesai di menu ketiga. Sekarang kita masuk menu keempat. Di data sudah keluar. Nah, ini sudah keluar datanya. Oh. Nah, untuk penyetelan kita masuk ke nomor kelima untuk roda belakang. Paham nggak? Jadi mobil itu ada yang bisa disetel roda belakangnya, ada yang enggak. Kalau si RP semuanya bisa setel roda belakang. Kalau seperti mobil begini, itu hanya roda depan. Oke? Langsung sini ya. Nah, ini untuk rear roda belakang. Jadi kalau dia dilengkapi penyetelan roda depan dan roda belakang, stepnya itu harus roda belakang dulu yang disetel. Roda belakang dulu setel, baru ke roda depan. Kalau ada yang masalah di bagian belakang, oke? Nah, kalau tidak ada masalah bagian belakang, berarti kita pindah ke bagian depan, oke? Nah, untuk mengetahui masalah apa enggaknya, dia di sini sudah ditentukan nilainya. Di zona hijau ini dia nilai standarnya, oke? Ini zona hijau ini dia nilai standarnya. Paham ya? Nah, terus kalau untuk seperti ini, nah ini min 179 ini kan dia merah nih. Nah ini harus setel. Ini harus setel. Ini harus setel. Ini namanya chamber. Chamber tahu nggak? Chamber itu dia efeknya dia kalau ban itu makan luar makan dalam. Itu chambernya bermasalah. Jadi kalau ada konsumen keluhannya suka makan luar atau makan dalam, itu chambernya yang bermasalah. Gitu. Berarti setel itu. Setel chambernya itu ya. Nah, ini kan dia minimal 175. Di sini dia 179. Artinya ini sedikit sekali selisihnya. Berarti itu kan ini minimalnya toh? Ya, minimal. Dan 0,2. Iya, di sini maksimalnya, di tengah-tengah idealnya. Gitu. Nah, jadi kalau ini toh kalau ini bisa dikatakan toleransi. Ya, ini kalau disetel paling 1 derajat doang diputar gini. Sudah berubah dia. Karena kita lihat ini 175, 179. Tidak sampai 1 derajat perbedaannya. Toh, ini juga. Dia 175, 179. Ini tidak sampai. Nah, biasanya kalau mekanik, ini dia sudah nggak setel. Karena dia toleransi itu 2 derajat. Kalau misalnya dia minimal 175, dia ternyata datanya itu misalnya 275, itu kan 1 derajat selisihnya. Biasanya nggak setel, kecuali dia sudah 3, 4.
Nah ini kalau sudah selesai, sudah paham sampai sini, yang rear untuk roda belakang, kita masuk ke front, roda depan ya. Steering wheel lock. Nah, kalau tadi kan roda belakang itu hanya ada chamber dengan two. Kalau roda depan itu dilengkapi dengan caster. Kalau caster itu dia untuk meredam getaran pada shock breaker. Jadi kalau kita lihat dari samping begini, dari sebelah sini, kalau dia plus ini shock breakernya harus begini. Ini roda, shock breakernya harus miring gini. Ini plus. Kalau dia nol, dia ada begini. Nah, standarnya dari pabrik itu dia harus plus begini. Supaya kalau dia kena getaran dia meredam shock breaker itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi depan begini, itu roda, caster itu dia seperti ini. Fungsinya roda itu. Itu efeknya kalau pernah kita bawa pada saat jalan, itu belok kiri tiba-tiba berat sekali belok kiri, tapi belok kanan enteng. Nah, itu casternya. Jadi kemungkinan dia kalau misalnya belok kiri berat, seperti ini ya, roda itu dia ini terlalu ke depan, begini dia nih. Jadi kalau belok kiri ini melawan Pak, karena jadi berat. Tapi belok kanan itu tiba ngebanting. Nah, itu efeknya kalau caster. Jadi kalau misalnya dia bilang, oh saya kenapa kalau belok kiri itu berat sekali setir saya. Nah, tapi kalau belok kanan ringan. Atau sebaliknya, belok kanan berat. Nah, itu dia larinya di caster. Nah, kalau caster, kamu nggak usah cari di zona hijau. Yang penting kiri dan kanannya harus sama. Gitu. Kalau memang yang ini mundur, yang ini juga harus mundur. Jangan satu mundur, satu maju begini. Ya, nggak perlu di zona hijau. Toh, sorry jangan ditutup. Berarti harus ke sini lagi. Iya, kalau ini harus 5, kalau sini 5 titik, sini juga harus 5 titik. Nah, kalau ini kan lihat nih, ini kan 5.50, ini 5.67. Artinya cuma komanya yang berbeda, tapi depannya sama. Nah, kalau kita lihat dari samping, itu ban itu nanti begini dia kalau berbeda. Yang ini lebih maju. Makanya biasanya orang ukur seperti ini. Kalau dulu manual, dia ukur nih. Jarak ini ke sini berapa? Toh, misalnya di sini 6 cm. Kalau dulu manual ya, kalau zaman benang dulu, nah 7 cm. Toh, di sini juga dia ukur. Nah, kalau sini 8, jangan teman-teman harus sama di sana juga. Gitu. Berarti kalau begitu tergantung ban, velg atau Oh enggak. Jadi caster itu apa ya? Kalau mobil-mobil sekarang kayak ini kayaknya nggak ada penyetelan deh. Nah, kalau sudah caster itu berhubungan dengan karet, shock breaker. Itu berhubungan. Makanya sebelum dispurin kamu harus cek dulu shock breakernya, tirotnya, long tirotnya, kelahernya. Bahkan kalau tekanan angin sini 30, sana 35, itu hasilnya miring, lari. Makanya sebelum spuring dicek dulu tekanan anginnya. Kembang bannya pun berbeda, pengaruh. Yang misalnya sini merek Dunlop, sana Bridgestone, apalagi ini sudah lama pakai usianya, sana masih baru, berbeda. Gitu. kalau begitu pentingnya bagaimana? Iya, harus ganti ban. Ya harus di rolling bannya, ditukar, diretur yang sama kiri kanan. Depan belakang beda nggak masalah, tapi kiri kanan harus sama. Oke, untuk caster paham? Oke, jadi caster tadi itu maju mundurnya kalau kita dari samping, shock breaker itu harus plus begini. Itu ban pabrik sudah plus. Jadi jangan kenapa plus, kenapa nggak nol? Nggak selamanya nol itu benar. Gitu, dia harus plus supaya meredam kejutan. Oke. Nah, kemudian chamber. Nah, chamber ini bagus toh. Tadi makan luar makan dalam. Nah, ini zona hijau dan dia juga seimbang 0.36, 0.41. Jadi ini kamu abaikan aja komanya, tapi awalnya 0 ini harus sama. Karena dia derajat. Oke. Chamber paham ya? Nah, kemudian untuk tu. Nah, ini tunya dia lari ke kanan ini plus, ini min. Nah, kalau mau setel, ini setel. Nah, tapi lihat lagi kembali keluhannya kira-kira tidak. Gitu, ya. Ada keluhannya tidak. Nah, terus untuk penyetelan caster chamber 2
kamu nggak bisa langkahin langsung ke tuh. Kalau dia ada caster camber, ini dulu yang di setel, casternya dulu. Selesai caster baru camber, baru tuh. Kalau kamu setel tuh-nya dulu, baru lari ke caster atau camber, tuh-nya akan berubah lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu nyetel tuh dulu, setel tuh udah selesai, baru kamu lari ke nyetel caster atau camber, tuh-nya lari lagi, berubah lagi. Kira-kira paham? Terus untuk penyetelannya sudah ngerti di mana casternya, di mana cambernya, di mana tuinnya. Setelan. Nah, kita masuk ke ambil data ya. Ini kita cetak print. Nah, ini untuk hasil printnya. Ini measuring ini sebelum penyetelan. Ini nilai awal. Nah, setelah kamu setel, hasilnya ada di sini. Nanti kamu kalau konsumen tanya cara ngebaca hasil printnya seperti apa, ya. Nah, di sini ada item untuk yang kamu isi kalau ada pekerjaan lain, misalnya kayak stabilizer atau contohnya steering arm, steering wheel, tekanan angin. Misalnya kalau tekanan angin bagus. Kalau misalnya pengisian di sini toh. Kalau penggantian sini. Kalau lain-lain misalnya entah nggak bagus banyak apa cek sini gitu. Nah, kalau sudah ini kamu print di sini ya. Ini cetak print. Preview printed report. Control P. Control P ya. Paham nggak? Taruh di sini logonya kan nggak ada nih logonya. Misalnya keluarlah BMW, ada mobil baru. Tinggal kamu cari di sini add model, cari BMW. Ini kalau belum ada logonya ya, yang di data user ya, cari BMW. Mana BMW ya? BMW. Mana? Enggak ada. Cek ini. Nah, ini misalnya nih BMW, klik. Nah, baru masukkan namanya. Toh, kalau misalnya namanya misalnya Ceros. Nah, toh ini datanya masukkan sini. Ya cari lah. Cari kita datanya, misalnya kamu cari di browsing di internet kah, atau misalnya ada kenalan orang-orang tukang spuring di luaran. Kalau misalnya ada data mobil baru, kamu minta atau buka begitu toh, buka dia punya begini datanya, kamu fotokan, baru kamu masukkan nanti. Gitu ya. Misalnya kalau sudah ini nih, udah ada datanya, ini masukkan nama mereknya Ceros, baru oke. Ya. Oke. Nah, sudah ada tersimpan sini. Kamu cek di sini. Oh, sudah ada toh. Terus kalau nambah data toh, kamu add model, cari lagi Toyota. Caranya gitu, sama aja. Toyota. Mana Toyota? Susah sekali carinya. Toyota. Toyota. Nah, ada 3 Toyota sini. Nanti kamu siapa tahu bertanya, ini Britian sama Toyota USA bedanya apa sih? Kalau yang ini beat up, ya beat up. Nah, kalau yang umum ini yang di Indonesia,
build up itu contohnya yang misalnya dari Jepang langsung dikirim bulat-bulat gitu loh. Nah, gitu. Ya, caranya di situ ya. Nah, kalau mau masuk Toyota data baru, masuk ke Toyota. Nah, masukkan. Nanti udah ter-save. Udah kamu selesai save, nanti dia tersimpan di sini ya. Kalau kita lihat mau spuring, toh, dia ini spek data lama. Ini spek ini data mobil bawaan ini bawaan alat. Nah, tapi kalau data baru yang kamu tambahkan, carinya di user. Gitu. Let's